Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Halo Sobat Bahasa dan Sastra, saya Elsa Everly Ayustia Puajole dengan NIM A11124034 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai salah satu jenis-jenis dari membaca, yaitu membaca evaluatif. Jadi, simak videonya ya. Pernahkah teman-teman merasa bahwa sebuah artikel berita terasa sangat meyakinkan, tetapi setelah dipikir-pikir kembali, ternyata ada sesuatu hal yang mengganjal? Nah, itulah pentingnya membaca secara evaluatif. Di video ini, kita akan belajar bagaimana membaca secara kritis dan evaluatif sehingga kita dapat membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Membaca evaluatif merupakan kegiatan membaca dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi-informasi yang kita dapat ataupun yang kita baca. Dengan membaca secara evaluatif dapat membantu kita menjadi konsumen informasi yang cerdas, dan kita dapat membuat keputusan dengan lebih baik, dan juga kita dapat terhindar dari informasi-informasi yang dapat menyesatkan kita, terutama pada era digital sekarang ini. Selanjutnya, ada beberapa unsur-unsur penting yang harus kita perhatikan dalam membaca secara evaluatif. Yang pertama adalah tujuan penulis. Kita harus mampu memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan yang ingin disampaikan penulis terhadap suatu buku yang ia tulis ataupun terhadap suatu buku yang hendak kita baca. Kemudian yang kedua adalah bukti. Berisi tentang apakah bukti yang digunakan kuat ataupun relevan. Yang ketiga adalah sudut pandang. Kita harus mengetahui bagaimana sudut pandang penulis terhadap suatu buku yang ia tulis, apakah bersifat objektif ataupun bersifat subjektif. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kesimpulan. Berisi tentang bagaimana kesimpulan yang diambil bisa masuk akal ataupun logis. Kemudian, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan dalam membaca secara evaluatif. Yang pertama adalah menandai teks. Kita dapat menggunakan pensil ataupun pulpen untuk menandai garis-garis penting yang terdapat dalam sebuah buku yang kita baca. Yang kedua adalah ringkasan. Kita dapat membuat sebuah ringkasan singkat dalam setiap bagian-bagian atau paragraf-paragraf yang terdapat dalam buku yang kita baca. Yang ketiga adalah catatan pertanyaan. Kita dapat membuat catatan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita ketika kita sedang membaca sebuah buku. Dan yang terakhir adalah membandingkan informasi yang kita dapat dengan informasi dari sumber lain. Kita dapat mencari informasi-informasi dari sumber lain untuk memverifikasi kebenaran terhadap suatu informasi yang kita baca ataupun yang kita dapat. Nah, itu tadi pembahasan singkat dari saya mengenai materi membaca evaluatif. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman yang menonton video ini. Pesan saya, jadilah generasi yang cerdas. Mari bersama kita melawan hoaks dan informasi yang menyesatkan. Mulailah dengan berlatih kemampuan membaca evaluatif kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, and thank you for watching. Dadah!